Selama berabad-abad, wujud permukaan bumi telah menjadi misteri. Tidak seperti sekarang, sulit bagi manusia zaman dulu untuk melihat bagaimana wujud asli bumi. Dari masa ke masa, pengenalan manusia terhadap wujud bumi dipengaruhi oleh kisah, kepercayaan, imajinasi, penjelajahan, hingga temuan ilmiah. Selamat datang di Ruang Mozaik, media visual seputar khasanah sejarah dan rangkaian asal-usul tumbuh kembang peradaban manusia. Gambar permukaan bumi yang diwujudkan dalam peta berubah-ubah mengikuti pemahaman manusia terhadap bumi. Peta tertua diyakini dibuat oleh bangsa Babilonia. Orang Babilonia yang hidup di Mesopotamia sudah membuat peta sejak 500 sebelum Masehi. Peta buatan Babilonia dikenal dengan nama peta tablet. Disebut peta tablet karena peta ini dipahat pada tablet tanah liat kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari tangan orang dewasa. Orang Babilonia meyakini jika bumi berbentuk seperti kepingan sidi. Di bagian atas lingkaran sidi terdapat garis lingkar yang menyimbolkan gunung. Kemudian terdapat dua garis menurun dari arah gunung menuju ke dalam lingkaran. Garis masuk ini dianggap melambangkan Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Pusat kota Babilonia dilambangkan dengan bentuk persegi yang menyeberangi garis Sungai Efrat dan Tigris. Kota-kota penting lain, seperti Armenia, Assyria, dan Haban ditandai dengan lingkaran-lingkaran kecil. Di sekeliling lingkaran-lingkaran kecil ini terdapat simbol lautan. Di bagian luar simbol lautan terdapat simbol segitiga yang melambangkan monster imajiner. Beberapa abad setelahnya, 330 sebelum Masehi, orang Mesir kuno juga membuat peta. Mereka menggambar peta pada kertas papirus dan dinding-dinding makam. Namun peta Mesir kuno lebih bersifat mitologis ketimbang geografis. Mereka menggambarkan makhluk-makhluk setengah manusia dalam peta. Juga dewa-dewa Mesir kuno, serta perjalanan menuju alam baka. Peta kuno yang lebih detail ditemukan di Tiongkok. Peta berbahan sutra yang diperkirakan dibuat pada 168 sebelum Masehi ini ditemukan di Provinsi Gunan pada 1973. Peta Tiongkok memiliki simbol geografis yang lebih lengkap, seperti sungai, jalan, desa, provinsi, pegunungan, serta benteng militer. Pembuatnya menggunakan garis bergelombang sebagai simbol gunung, garis tipis untuk sungai, serta garis yang agak tebal untuk aliran sungai. Para pelaut dari Kepulauan Marshall di Pasifik Selatan juga membuat peta yang dipakai untuk berlayar. Peta orang Marshall menggambarkan kondisi ombak dan pulau-pulau di lautan. Peta ini dibuat berdasarkan pengalaman mengarungi lautan. Peta sedikit tidak lazim, karena tidak digambar ataupun dipahat. Mereka membuat peta dari batang-batang kecil sebagai simbol gelombang dan angin, sabut sebagai papan peta, dan biji-biji kerang sebagai simbol pulau-pulau. Cikal bakal peta modern muncul pada abad 2 Masehi. Seorang astronom sekaligus peramal bintang dari Alexandria, Ptolemes berhasil membuat peta yang menggambarkan benua-benua dan lautan dalam media 2 dimensi. Walaupun semua benua yang dibuat Ptolemes tidak seperti kondisi aslinya, bahkan aneh, ide-ide dan teknik pembuatan peta versi Ptolemes terus dirujuk hingga masa-masa setelahnya. Ptolemes menyebut teknik pembuatan petanya dengan geografi. Data yang dia pakai untuk membuat peta mulai dari dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang kota-kota, hingga dongeng dari para pelancong. Dalam petanya, Ptolemes menyusun garis lintang dan garis bujur, mencantumkan sekitar 10.000 lokasi, mulai dari Inggris, Eropa, dan Afrika Utara. Pada 1154, seorang ahli geografi Arab bernama Al-Idrisi membuat peta dunia paling akurat selama 3 abad setelahnya. Al-Idrisi menggunakan pengetahuan yang dikumpulkannya dari para penjelajah dan pedagang Islam, serta para pelayar Normandia. Selain itu, dari tangan Al-Idrisi inilah globe pertama lahir. Dia menggabungkan 70 lembar peta 2 dimensi yang disatukan pada bola perak seberat 400 kg, dengan diameter 80 inci, yang bisa diputar 180 derajat. Di dalam globe ciptaan Idris terdapat peta 7 benua, rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, serta pegunungan. Pada abad ke-16, semakin banyak ilmuwan yang membuat peta dengan beragam inovasi. Ilmu peta atau kartografi semakin berkembang. Salah satu karya yang paling penting adalah atlas modern yang diciptakan Abraham Ortelius, seorang kartografer Belgia. Di zamannya, atlas Ortelius yang berupa buku berisi koleksi peta itu dianggap yang paling akurat dalam memberitahukan bentuk bumi.
Di tengah kebanyakan produksi peta pada zaman itu yang masih mendasarkan pada campuran fakta, spekulasi, serta fantasi. Revolusi pembuatan peta dimulai pada 1968. Peta tidak lagi dibuat berdasarkan penjelajahan, asumsi, dan dongeng, melainkan dengan pandangan langsung melalui satelit. Untuk pertama kalinya 3 orang astronot terbang untuk melihat bumi dengan menggunakan Apollo 8. Setelah itu, manusia semakin mengenal banyak hal tentang bumi.